3, 2, 1, stay fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini kita akan membahas lanjutan dari pertemuan yang kemarin ya. Nanti kita akan membahas yang pertama adalah memanggil tool dari magazine yang ada pada sini ya, di mesin ke spindle. Yang kedua, bagaimana memutar spindle dengan menu jog. Yang ketiga adalah setting utama sumbu X dan Y yang kita simpan di G54. Yang keempat adalah cara setting tool nomor 1, 2, 3 dan seterusnya untuk sumbu Z. Yang pertama adalah kita pencet tombol jog di sini. Nah, tampilan akan berubah ya. Kita tekan untuk TSM-nya ini. Nah, di sini akan muncul menu seperti ini untuk tool change, nomor tool yang kita gunakan kita setting nomor 1 dulu. Nah, karena kita nanti langsung setting cutter-nya harus berputar, kita pindah ke bawah, arahkan ke bawah. Spindle speed atau kecepatan putar spindle potong adalah kita 2000. Nah, spindle direction, perputaran spindle. Nah, di sini ada simbol seperti ini. Ini menunjukkan simbol select pada dalam kontrol sini. Kita select, di sini ada tulisan M3, berarti putaran searah jarum jam ya, cutter berputar searah jarum jam. Kita pencet lagi ada M4, putaran berlawanan arah jarum jam. Nah, kita nanti pilih yang M3 tentunya. Setelah itu aktif feed box ya. Nah, kita pencet select juga di sini ya. Kita simpannya di G54. Berarti kita pencet pilih yang G54. Pakai select di sini sama yang ada di sini ya. Setelah itu kita input. Setelah kita input, kita pencet cycle start untuk memulainya. Maka cutter atau tool nomor 1 terpasang dan langsung berputar. Karena tadi kita sudah beri kecepatan dan putarannya searah jarum jam. Nah, tugas kita nanti akan menyentuhkan baik sumbu X, Y, dan Z. Nah, maka kita akan gerakkan benda kerja ke sini ya, itu menggunakan sumbu ya, program jog. Ini yang bisa kita gunakan adalah sumbu X. Nah, kita bergerak memanjang ya. Panjang adalah sumbu X. Jadi kita bisa dari front seperti ini, kita pencet X kira-kira bebas seperti ini, lalu kita right view sumbu Y kira-kira di tengah atau di pinggir juga boleh. Kita kembalikan ke front. Seperti ini kita turunkan, jadi Anda bisa scroll seperti ini untuk mendekatkan dengan benda kerja. Setelah itu kita turunkan menggunakan sumbu Z. Oke, sumbu Z pelan-pelan sekitar seperti itu, dilihat dari front view. Nah, gini ya, agak turun. Lalu kita gerakkan ke sumbu X plus. Setelah mendekati benda kerja, nah, feed rate-nya kita turunkan. Feed rate-nya kita turunkan, lalu kita pencet kembali sampai mengenai benda kerja. Nah, setelah mengenai benda kerja, Anda pastikan mencet mention box. Nah, di sini Anda pencet, karena kita settingnya satu-satu dengan pencet yang sebelah ini. Setelah itu di save in. Save in ini adalah untuk menyimpannya tadi kita pilih G berapa? G54 G ya. Jadi ini ada tombol selectnya, kita select. Ini masih G50 ya.
kita pindah G54 seperti tadi basic offsetnya. Kita pindah ke bawah ensuring dir. Nah, posisi kata harus sebelah kiri, makanya select juga. Nah, seperti ini bernilai plus. Kemudian bawahnya Anda ketik 0. Jadi yang perlu diperhatikan adalah basic offsetnya ini, mengubahnya pakai select ini ya, dan ensuring dir juga pakai select ini di 0 ya. Setelah semua seperti ini, lalu set WO nya ya, Anda klik oke, lalu kita setting sumbu Y nya dulu. Nah, kita angkat cutternya ke atas seperti sumbu Z plus. Z plus. Setelah itu kita sumbu Y min, kira-kira bebas seperti ini. Setelah itu X plus sekitar tengah, bisa pakai pandangannya adalah right view. Setelah itu diturunkan ya, menggunakan Y min. Setelah itu kita sentuhkan sumbu Y nya ya, Y plus. Nah, kita naikkan biar tidak mengenai rangkum. Oke, Y plus. Setelah mendekati, filternya dikurangi ya, sampai mengenai benda kerja. Setelah mengenai benda kerja, langkahnya sama seperti yang X tadi ya, karena kita settingnya sumbu Y, berarti ditekan sumbu Y di sini. Nah, Y ini sudah save atau basic offsetnya sudah G54 plus. Nah, ini masukkan 0 sama ya, lalu set WO nya. Nah, seperti ini. Lalu kita angkat perlahan-lahan cepat, set plus. Oke, seperti ini. Setting X, Y, dan Z nya sudah selesai. Sekarang kita coba setting sumbu Z ya. Sumbu Z ini kita kira-kira di tengah boleh, di pinggir boleh ya. Kita setting front, kita turunkan cutternya sumbu Z ya. Ini sudah mendekati, kita fitted-nya kita turunkan hingga mengenai benda kerja. Nah, seperti ini. Kalau sudah mengenai benda kerja sumbu Z nya, maka Anda klik di meas tool ini ya. Klik. Jadi beda dengan sumbu X dan Y nya. Meas tool. Setelah itu, setelah diklik meas tool, tampilannya beda. Langsung masuk ke measure manual. Anda klik di sini ya. Nah, di ref point ini, kalau kita menggunakan alat bantu Xenographic atau Z Finder atau apa, itu pakai ref point-nya Big ET ini ya. Nah, ini ada tombol seraknya sama seperti ya. Karena kita langsung dengan menggunakan benda kerja, maka harus berbentuk workpiece. Nah, seperti itu. Lalu Z nya Anda masukkan 0. Setelah sudah ya workpiece, Z nya 0, lalu klik set length di sini. Nah, seperti itu. Sudah di set length, kita naikkan lagi untuk sumbu Z nya. Nah, kembalikan 100% ya, ke atas. Oke. Terus kita matikan pakai tombol reset. Setting tool nomor 1 selesai. Sekarang kita setting tool nomor 2. Nah, bagaimana caranya? Nah, sama seperti tadi ya. Klik TSM ini. Nah, setelah itu tool chain-nya ini Anda ganti nomor 2 karena toolnya nomor 2. Yang kedua adalah spindle speed. Spindle speed masukkan 2000 sekalian. Spindle direction. Nah, ini Anda select M3, aktif WO nya kita simpan di G54. Setelah itu input, setelah
input cycle start. Maka nomor 2, tool nomor 2 terpasang seperti ini. Jadi kita tinggal setting sumbu Z nya saja. Biar kelihatan, kita geser aja Y plus ya. Lalu kita turunkan sumbu Z nya ya, kita bisa lihat tampilannya atau kita pakai seperti ini, Z main ya, front view. Nah, kita dekatkan Z min, sudah mendekati bitrate-nya kita turunkan. Bitrate ini sangat berpengaruh untuk hasil benda kerja nanti, dan settingnya bagus berarti ukurannya presisi. Nah, kalau sudah mengenai benda kerja, apa yang kita lakukan? Klik insert tool ya, untuk Z nya, insert tool Z. Setelah itu masuk lagi workspace, sudah Z nya ketik lagi 0. Sudah seperti ini, klik length, set length ya, set length. Setelah itu kita angkat cutter-nya lagi ya, ke atas. Oke, setelah itu kita matikan spindle-nya, kita ganti tool nomor 3. Gimana caranya? Sama ya, CLM tool nomor 3, spindle 2000, M3, G54, input cycle start. Sama Y nya kita tempatkan di sini misalnya. Nah, Z nya kita turunkan ya, Z nya kita turunkan seperti ini. Nanti kelihatan Z sudah mendekati, bitnya kita turunkan sampai mengenai benda kerja ya. Front G kita sentuhkan perlahan-lahan nah, sampai mengenai benda kerja seperti ini. Oke, kalau sudah, gimana tadi? Klik Mills Tool. Setelah itu, karena sudah result tadi workspace sudah, Z nya Anda ketik lagi 0, yaitu set length seperti itu. Lalu kita naikkan cutternya ya, biar cepat, kembalikan ke 100%. Nah, seperti itu. Jadi untuk setting benda kerja sumbu X, Y, dan Z seperti itu, jangan lupa di set. Oke, itulah cara setting sumbu X, Y, dan Z ya. Dan serta cara memanggil spindle dengan menu job ya, memanggil tool dari magazine seperti itu. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini kita coba sekian ya. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya, adalah bagaimana cara kita ya mengetik dan menjalankan program ya, dengan menggunakan menu MDA, sehingga kita dapat mengetahui atau bisa menguji kebenaran setting tool yang kita lakukan sudah benar atau belum. Nah, seperti itu. Oke, dari saya sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.